Alhamdulillah acara telah kita buka. Mudah-mudahan Allah lancarkan sampai dengan akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhi Nafatan. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma hamdana bil Quran. Jazakallahu khairan kepada Akhi Nafatan yang telah membacakan ayat suci Al-Qurannya. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita semua. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khussahu bitafdili wa tashrifi syahr Ramadan. Syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Calik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizukna ittiba'ah. Geser. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizukna ittiba'ah. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اللهم اغفرنا وعاصمنا من الذنوب كبائرها وصغائرها
لا سيما الشرك بك وعقوق الوالدين والكذب والكبر والعجب والخيانة وخلف الوعد وعدم الوفاء بالعهد والغيبة والنميمة وظلم الناس والنسيان أن العلم والدين للعمل به لا للجدل والمراء برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini di bulan suci Ramadan yang disebut dengan bulan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di Masjid Jami'an Nur maupun yang menyaksikan lewat sosial media, maka insya Allah mudah-mudahan semuanya diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at, termasuk kita di dalamnya. Mudah-mudahan kita yang hadir, yang menyaksikan acara ini semuanya Allah tambah-tambah keimanannya, ditingkatkan ketakwaannya, diberkahkan rezekinya, panjangkan usianya, Allah berikan senantiasa lindungannya serta sehat walafiat. Alhamdulillah, para alim ulama, para asatidz, para tokoh, bapak-bapak dan ibu-ibu, juga anak-anak santri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi kemarin kita sudah membahas siapakah as-sabiqun yang kedua. Masih ingat? Waduh. Deh. Sabiqun teh naon karena sabiqun? Masuk surga tanpa hisab. Orang-orang yang akan masuk surga tanpa dihisab. Ya. Hayang teh lebet ka surga teh dihisab heula. Hayang sadayana. Kudu berusaha. Gak cukup hanya sekedar ingin, punya keinginan, tapi harus merealisasikan apa yang telah kita dapatkan kemarin, ya. Dalam kitab Jauhar Maknun, ya, mu'alif menyinggung kita dalam thalab ilmu. Wa rubbama ujriya majral jahil mukhatibun in kana ghairu amil, ya. Jadi hampir tetap siapapun akan menempati posisi orang bodoh, orang jahil, mukhatibun, ya, walaupun dia sebagai mukhatib, walaupun dia katakan dia ulama, tetap akan mendapatkan posisi orang awam, posisi orang bodoh. In kana ghairu amil, kalau ilmunya tidak diamalkan, ya. Jadi kalau ilmu telah kita dapatkan kemudian kita tidak amalkan, posisi kita tetap menjadi orang bodoh, ya. Karena orang alim itu adalah orang yang man amila bima alima, ya. Menurut Imam Ali karamallahu wajhah, fa innamal alim man amila bima alima wa wafaqa ilmu amala. Orang alim itu adalah orang yang mengamalkan ilmu. Jadi orang alim adalah orang yang mengamalkan ilmu, ya. Wa wafaqa ilmuhu amala, ya, sinkron sesuai ilmu dan amalnya. Orang alim tuh
Yang disebut orang alim itu bukan hanya sekedar orang yang ilmunya banyak, tapi ilmu dan amalnya sesuai. Artinya ilmu dan amalnya dilaksanakan, ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam surat Al-Anfal Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. La takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun 'azim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, yang dipanggil kita semua, orang yang la takhunullaha war rasul. Kalian jangan sekali-kali berkhianat kepada Allah, dan jangan sekali-kali kalian berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok ada ya umat Islam berkhianat kepada Allah? Ada nggak? Kok ada orang Islam yang berkhianat kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulnya? Kalau ada ayat kayak begini itu pasti ada. Banyak umat Islam ngaku muslim, banyak orang yang beriman, dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, ngaku beriman kepada Allah, ngaku beriman kepada Rasul, tapi dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti apa pengkhianatan orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya? Dalam tafsir di sini dikatakan bita'tilil faraidi was sunani, dengan mencampakkan segala keparduan dan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Artinya tidak menerapkan Islam, tidak menegakkan Islam, tidak melaksanakan hukum-hukum Islam, hukum yang dipardukan dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupannya. Yang pertama ini, ya, dia termasuk orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, aubian tadmiru khilafa ma tuzharun. Ya. Yang kedua termasuk orang yang berkhianat kepada Allah, dia menyembunyikan hukum-hukum yang Allah turunkan, ya, yang seharusnya ditampakkan, dizahirkan. Dia justru malah menyembunyikan ilmu, menyembunyikan hukum-hukum Islam. Ya. Ajaran Islam dia katakan bukan ajaran Islam. Ya, itu adalah pengkhianatan kepada Allah dengan menyembunyikan ilmu yang dia tahu, tidak disampaikan kebenaran kepada umat. Itu adalah termasuk pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang mukmin, ya, termasuk para ulama yang tahu hukum-hukum Islam, kemudian dia menyembunyikannya, maka termasuk orang-orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Semenjak runtuhnya khilafah, tahun berapa runtuhnya khilafah? 3 Maret 1924. Sekarang sudah tahun 2024. Jadi sudah 100 tahun.
100 tahun sudah umat Islam mencampakkan hukum-hukum Allah. Ya, tidak bisa melaksanakan hukum-hukum Islam secara kafah sudah berapa tahun? 100 tahun. Kalau begitu umat Islam sekarang posisinya adalah para pengkhianat, berkhianat kepada Allah dan Rasulnya karena tidak menerapkan hukum-hukum Allah. Jinayat, hudud, ya, ukubat, ya, kisos, semuanya hukum-hukum Islam, ekonomi Islam, sistem pemerintahan Islam, siasah Islam, politik Islam, semuanya belum bisa kita lakukan dan belum kita bisa laksanakan, belum bisa kita tegakkan. Padahal itu adalah satu keperduan. Saudara kita di Palestina dibantai, digenosida, umat Islam yang lain tidak bisa berjihad. Padahal jihad termasuk ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Orang yang beriman diwajibkan kepada kalian al-qital. Qital itu berperang, berjihad, diwajibkan berjihad. Sudah jelas-jelas umat Islam ditindas, dibantai, tiap hari dibombardir. Tapi umat Islam yang lain tidak menyatakan jihad, tentara-tentara yang lain tidak melakukan jihad, memberikan pertolongan kepada saudaranya yang ditindas. Berarti ini termasuk orang-orang yang mencampakkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu. Dan mencampakkan kewajiban ini termasuk berkhianat kepada Allah dan Rasul. Ya Allah. Jadi umat Islam ini secara keseluruhan, secara umum telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya selama 100 tahun. Lama nggak 100 tahun? Kalau terus-terusan berkhianat kepada Allah, kira-kira di akhiratnya bakal jadi asabiqunal akhirun nggak? Ya Allah. Makanya kalau kita ingin menjadi kemarin termasuk orang yang sabiqunal awwalun, ya, atau sabiqun yang kedua, sabiqunal akhirun, harus mencontoh sabiqunal awwalun dengan walladzina taba'uhum bi ihsan. Ya, ada kesempatan bagi kita untuk menjadi walladzina taba'uhum bi ihsan, ya, mengikuti generasi muhajirin dan ansar, ya, bi ihsanin, dengan ya melakukan kebaikan-kebaikan, melaksanakan syariat Islam secara kafah dalam segala aspek kehidupan. Tapi sebagian kaum muslimin kecil, tapi ya sebagian kecil kaum muslimin bukan malah mencontoh generasi awal, tapi justru malah menghina generasi awal, ya, menjelek-jelekan. Ada video yang menjelek-jelekan, ya, generasi siapa? Putranya Muhammad bin Abu Bakar, katanya yang membunuh Utsman bin Affan adalah Muhammad bin Abu Bakar. Ya, ada video yang menjelek-jelekan generasi para sahabat. Itu termasuk orang-orang yang akan mendapatkan laknat Allah dan laknat malaikat, bahkan laknat seluruh manusia. Ya, tak boleh menghina generasi para sahabat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasul, ya, dan juga Allah telah memilihkan orang-orang yang menjadikan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
sahabat Rasul itu berarti murid Rasulullah. Kalau ada orang yang menjelek-jelekan muridnya, sama dengan menjelek-jelekan Rasulullah. Kalau menjelek-jelekan, menghina murid Rasulullah atau sahabat, sama dengan menjelekkan Rasul. Sebab suksesnya dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, bukti bahwa Rasulullah itu berhasil dakwah, membina umat Islam, menyampaikan risalah kenabian dan risalah kerasulan baginda Rasulullah SAW, itu terlihat dari bagaimana posisi para sahabat. Kalau sahabat saja dijelek-jelekan, berarti seakan-akan dia menjelekan Rasulullah, mengatakan Rasulullah SAW tidak berhasil mendakwahi para sahabat menjadi orang-orang terbaik. Makanya Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni, generasi terbaik adalah generasi aku, generasi yang dibina oleh Rasulullah SAW. Yang dimaksud generasi yang dibina oleh Rasulullah adalah tidak lain adalah para sahabat. Nggak mungkin Rasulullah mengatakan generasi para sahabat itu generasi terbaik, kemudian kita yang hidup di akhir zaman menjelek-jelekan sahabat. Ada sebuah kisah, pernah Abdurrahman bin Auf itu dihina, bukan dihina dikecilkan, diremehkan. Karena suatu waktu Abdurrahman bin Auf orang kaya, tapi mungkin infaknya tidak sesuai dengan kekayaan yang dia miliki. Kemudian Khalid bin Walid mencibir atau meringankan atau menganggap enteng. Mencek bahasa ulama, bonghar sodakoh nang 1 juta duit loba oge. dianggap kecil oleh sahabat Khalid bin. Rasul langsung marah. Rasul marah dengan muka yang merah. Rasul mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencaci maki atau meremehkan sahabat-sahabatku, kata Rasulullah. Walladzi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nisfahu. Coba demi Allah, demi diriku yang ada di genggamannya, kalau saja salah satu dari kalian berinfak segede gunung Uhud, zahaban berbentuk emas, kau infakkan emas segede gunung Uhud, ma adraka mudda ahadihim, kalian tidak akan mampu menandingi salah satu di antara para sahabat mudda au nisfahu wala nisfahu, satu mud itu korma atau beras, 1 mud berarti saliter mucung, atau setengahnya. Jadi kalau kita nginfakkan emas segede gunung Salak, kemudian para sahabat Rasul menginfakkan beras saliter mucung, itu nggak bakalan kebanding, masih pahalanya lebih gede daripada para sahabat, walaupun hanya dengan 1 mud kurma. 1 mud kurma berarti 1 kilo lah. 1 kilo kurma yang paling murah berapa? 1 kilo 35.000. Kurma murah itu mah. Kurma ajwa mah 700.000. Kurma Nabi namanya kurma ajwa. Harganya mahal. Berapa? 700.000 1 kilo. Mau kebeli berapa?
ya. Tapi lamun ada korma Nabi ya, dengan 1 biji 3 biji saja selama hari itu dia tidak akan terkena sihir, tidak akan terkena magic, tidak akan kesurupan. Jangan ada kesurupan berekor maka jual langsung lompat sih ya. Amal kabulih 100.000 1 Intinya apa? Bahwa para sahabat, yang dilakukan oleh para sahabat, infak sahabat 1 kilo kurma itu berbanding pahalanya sama dengan yang lain ya, infak emas segede gunung Uhud. Jauh tuh pahalanya, jauh tuh. Padahal itu diucapkan Rasulullah kepada Khalid bin Walid ketika Khalid bin Walid mencibir atau meremehkan infak yang dikeluarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Apa rahasianya ini? Ya, rahasianya adalah Abdurrahman bin Auf itu termasuk as-sabiqunal awwalun. Jadi kalau Khalid bin Walid masuk Islamnya setelah daulah Islam berdiri di Madinah. Bahkan ketika perang Badar, perang Uhud, ya, sahabat Khalid bin Walid belum masuk Islam. Kalau Abdurrahman bin Auf, orang yang bersama Rasul memperjuangkan Islam secara kafah tegak sampai berdiri tegak syariat Islam di Madinah. Kalau Khalid bin Walid masuk Islamnya saja sudah berdiri negara, ya, bahkan sudah diwajibkan jihad, masih belum masuk Islam. Terbukti bahwa ketika perang Uhud, Khalid bin Walid lah yang membuat ya pasukan kaum muslimin kacau, ya, menyerang balik, bahkan masih di perang Uhud ingin masih membunuh Rasulullah karena belum masuk Islam. Ya, artinya apa? Bahwa infak kita hari ini nih, penting nih para pejuang. Infak iltizamat, infak, ya, infak kita yang kita keluarkan 35.000 misalnya, 40.000, 1 kilo kurma yang paling murah, ya, 1 mud kurma yang paling murah kita infakkan sebelum tegaknya khilafah, itu pahalanya lebih besar daripada kita infak emas segede gunung Uhud setelah tegaknya khilafah. Makanya bayar iltizamatnya sing rajin. Iya mah diminta 10.000 ke seset. Bukti ini kata Rasulullah, jangan kau, ya, sahabat-sahabatku kau lecehkan atau dianggap, ya, diremehkan. Demi Allah, kalau saja engkau, hai Khalid bin Walid, engkau tuh masuk Islamnya setelah daulah Islam berdiri, kalau kau infakkan, ya, emas segede gunung Uhud dibanding dengan Abdurrahman, dia adalah orang-orang yang berjuang dari titik awal, dari nuktatul ibtida, nuktatul intilak sampai nuktatul irtikas, ikut mengerahkan segala kemampuannya. Kalau kau infakkan sebesar gunung Uhud, ya, dibanding dengan infaknya Abdurrahman bin Auf 1 kilo emas, 1 kilo kurma, maka masih gede pahala yang diinfakkan oleh Abdurrahman bin Auf.
Coba sekilo korma dibanding segede gunung salak emas, tapi masih berharga 1 kilo kurma. Nah, kebayang nggak? Masuk logika begitu besar pahalanya. Makanya sebelum khilafah tegak ini, infak antum untuk perjuangan itu pahalanya lebih besar. Karena Abdurrahman bin Auf adalah termasuk muhajirin. Muhajirin itu kemarin apa? Orang-orang yang ingin menerapkan syariat Islam secara pejuang Islam sekaligus pejuang khilafah. Ketika Abdurrahman bin Auf menginfakkan sebelum tegaknya khilafah di Madinah dengan 1 kilo kurma, itu masih kene gedean kene pahala 1 kilo kurma dibanding ya infak emas segede gunung Uhud setelah tegaknya khilafah. Kalau sudah tegak khilafah mah nggak perlu kalian, justru kalian nggak akan dikasih oleh khalifah, oleh negara. Sekarang saja dibutuhkan infak kita. Kalau khilafah tegak mah nggak bakalan. Ya, butuhin dari antum 10.000, 20.000, 40.000, 100.000, 200.000, nggak bakalan diterima. Justru nanti khalifah yang akan membagi-bagikan harta yang melimpah ruah, bahkan memberikan kesejahteraan. Jadi dari hadis ini sebenarnya ya Rasul sampai marah jangan melecehkan sahabat-sahabatku. Ya, ini pertama kita tidak boleh menghinakan generasi para sahabat karena Rasulullah sampai marah. Bahkan kalau Umar bin Khattab, kalau ada umat Islam yang melecehkan sahabat, karena kata Umar bin Khattab dia harus dijilid 80 kali jilidan. Ya, sanksinya adalah harus dijilid dengan 80 kali jilidan. Jadi para sahabat ikhwan, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi berkhianat kepada Allah dan Rasulnya ya tidak boleh dengan mencampakkan syariat Islam. Oleh karenanya memperjuangkan syariat Islam, kalau kita ingin menjadi termasuk orang sabiqunal akhirun, masuk surga tanpa dihisab, mau nggak mau harga mati kita harus memperjuangkan syariat. Nggak mungkin kita akan mendapatkan predikat sabiqun al-akhirun kalau syariat Islam dicampakkan sampai hari ini. Kenapa dicampakkan syariat Islam tidak bisa dilaksanakan? Karena umat Islam nggak punya khilafah. Sudah 100 tahun kita nggak punya khilafah. Ya, oleh karenanya umat Islam harus punya khalifah, wajib, bahkan ahamul wajibat. Kalau saja umat Islam tidak berkhianat kepada Allah, tidak berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan syariat Islam secara kafah, kata Abuya Al-Maliki mengatakan law annal muslimin al-yawm hakamu bi ahkamil fikhi wad din kama kana aba'uhum. Kalau saja kaum muslimin yang hidup di hari ini, yang hidup di akhir zaman ini mau kembali melaksanakan hukum-hukum fikih, mau melaksanakan hukum-hukum Islam secara kafah, kama kana aba'uhum, sebagaimana bapak-bapak mereka, bapak-bapak kita di zaman para sahabat, nenek moyang kita di zaman para sahabat dan tabi'in, ya, lakanu arqal umam, pasti umat Islam yang hidup di akhir zaman seperti ini juga menjadi arqal umam, umat yang paling maju di antara umat-umat yang lain kalau umat Islam mau kembali menerapkan syariat Islam. Lakanu arqal umam, pasti umat Islamnya akan menjadi umat yang paling maju. Arqal itu dari rokok kumaha? Air rokok kumaha? Air rokok masuk keluar, air asap ke mana umpatnya?
Kaluhur naik. Ya. Rokok teh naik. Rokok teh bahasa Arab rokok teh sebenarnya rokok. Rokok teh naik. Kalau arko leuwih naik. Leuwih maju maksudnya. Jadi arkol umam teh umat yang lain yang banyak. Ya, arkol umam berarti akan menjadi umat yang paling maju kalau umat Islam mau kembali menerapkan hukum. Artinya kalau umat Islam nggak menjadi pengkhianat, tidak mau mengkhianati Allah, tidak mau mengkhianati Rasul, harus kembali menerapkan syariat Islam. Nah, ketika umat Islam menerapkan syariat Islam secara kafah, ya kata Abu Yasaid Muhammad Al-Maliki mengatakan pasti akan menjadi arqal umat yang paling maju, paling tinggi, paling luhur, ya. Wa as'adan nas itu dari As'ad itu berarti paling bahagia, manusia yang paling bahagia dunia dan akhirat. Negaranya akan paling maju, paling sejahtera, paling aman, di akhiratnya paling dulu masuk. Tadi termasuk sabiku. Moal aya maling, nya moal aya numis miskin. Mantenya lamun eueuh miskin ngararaji moalnya. Ngalitung duit teh beunang. Nya. Kira-kira ngaraji moal lamun baru ngarep pabrikan. Ngajinya leuwih aman teu mikiran leuwih beas. Tapi kalau mah jelema itu ujiannya. Diberi bunga lain kalau deket kau kalang aja ngajawab. Urang model gitu lain kan. Lain namanya insyaallah nya. Boga duit teu boga duit ketemu di masjid. Lokos jalma anu ya bisa dicirikan getol amat ke masjid terbuka duit. Nah yang bisa baliknya ya lamun buka duit mah berbuat orang ini jalan gitu nah kau nak berbuka duit ini kan itu buka duit karena ada yang ke masjid ya menurut model kieu orang doakeun mendingan tong buka duit terus deh supaya getol ke masjid. Supaya getol ke masjid. Jadi kalau umat Islam mau kembali menjadi orang yang melaksanakan syariat Islam secara kafah, kembali menerapkan hukum Islam secara kafah, maka hidupnya akan menjadi ya, negaranya akan menjadi negara yang paling maju, ya, hidupnya di dunia akhirat paling bahagia, ya. Oleh karenanya ini ditegur sebenarnya oleh Allah, ya. Umat Islam itu jangan sampai kita termasuk orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasul. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian berkhianat kepada ya apa yang telah Allah amanahkan kepada kalian. Wa antum ta'lamun, sementara kalian mengetahui terhadap amanah. Termasuk amanah kepada kita adalah ngagaduhan anak, istri, keluarga, itu amanah. Ya, kita punya keluarga, punya istri, punya anak, punya harta, itu juga amanah dari Allah yang Allah titipkan kepada kita. Punya anak, didik anak dengan Islam. Jangan membiarkan anak kita melanggar aturan-aturan akan dimintakan pertanggungjawaban. Bapak nanu ditanya ti heula, karena ini amanah kepada orang tua.
anak itu amanah kepada orang tua. Namun ayah anak nu teu puasa poe ieu nu ditanya engke bapana heula. Ya. Bapaknya kalau si pai nggak puasa, bapaknya nanti yang makanya jadi anak tuh harus sayang sama orang tua. Jangan sampai kamu yang jadi santri, jadi anak malah menjerumuskan orang tua sendiri, bapak sendiri, ayah sendiri masuk neraka gara-gara antum sendiri nggak puasa. Karena ketidakpuasanya antum itu akan ditanya paling dulu adalah orang tua. Bapak heula. Ya, tega nggak kalau bapak antum masuk neraka gara-gara antum nggak puasa? Mau? Sirian? Umina cenah kana neraka gara-gara antum nggak puasa? Atau bapakna? Ya. ADG, yuk. Jadi amanah. Maka keluarga juga harus bantu orang yang paling bertanggung jawab. Istri harus sayang kepada suaminya. Anak kudu sayang ka bapak, ka umi, kudu sayang. Sayang gimana caranya menyayangi orang tua? Sayang menyayangi orang tua, amanahnya jangan disia-siakan. Kalau kata orang tua suruh belajar yang benar. Ya. Kalau lagi bulan puasa kayak begini, puasa yang benar. Karena ketidakpuasa, misalkan antum bocor nggak puasa, yang akan disiksa nanti orang tua. Berarti antum sama dengan menyiksa orang tua antum sendiri. Ya. Maka watakhunu amanatikum, kalian jangan berkhianat terhadap amanah yang Allah berikan kepada kalian. Anak, istri, harta. Ingat kata Allah, wa'lamu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta yang Allah amanahkan kepada kalian, wa auladukum, dan anak yang Allah amanahkan kepada kalian, fitnatun, itu bisa jadi fitnah. Coba, anak bisa jadi, pamajikan bisa jadi fitnah. Ya. Bisa jadi musuh maksudnya. Di akhirat bisa jadi musuh. Lamun henteu bener-bener ibadah bareng-bareng. Makanya jangan, ya. Yang paling enak jadi ibu-ibu. Yang paling enak jadi ibu. Kalau ibu melakukan kesalahan, salakina bakal ditanya. Lamun salakina melakukan kesalahan, istri nama moal ditanya. Mana jadi ibu-ibu mah? Ya. Ada berkarunya kesalaki ulah sok melakukan kesalahan, dukung. Kalau kebaikan-kebaikan yang ingin ya dilakukan oleh suami, ya nurut, itu lebih baik. Ya, karunya punya salaki orang sorangan rek keceburkeun kana neraka. Umpama jika anak seorang gara-gara ya menelantarkan amanah. Anak, harta bisa jadi musuh. Ya, anak, harta bisa jadi musuh, menjadi fitnah bagi suaminya, bagi kepala keluarga yang merupakan ya orang yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penanggung jawabnya. Wa annallaha indahu ajrun azim, dan ketahuilah bahwa di sisi Allah pahala yang sangat besar ketika keluarga, anak, harta dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka masuk surga nangke ya bareng-bareng jeung kelu dina surat Yasin teh geuning anak aya lain. Maka ashabal jannati
yauma fi sugulin ahli surga dina poe harita nya keur nya menikmati buah-buahan sugulin sibuk dengan nikmat terus kali itu yauma fi sugulin fakihun terus wa azwajuhum fi zilalin araiki muttaqiun. Jadi kalau ahli surga itu bukan hanya suaminya doang, wa azwajuhum, istri dan keluarga nikmat. Salakina ke surga ya, istrina ge ka surga, anak-anaknya juga ke surga. Wa azwajuhum, anak, keluarga, istri semuanya ada di situ ya. Wa azwajuhum fi zilalin, dalam naungan kerniuhan weh. Dihanapun tangkal-tangkal pohon-pohon surga. Muttaqi apa namanya? Alal araiki muttaqiun, sedang bercengkrama, bercanda. Bapana ayah, istrina ayah, anak-anakna kabeh aya didinya hanapun tangkal pohon-pohon surga yang rindang sejuk, buahna mateng, sekali ngasaan satu macam buah rasana 70 macam. Patempona apel tapi rasa duren aya, rasa anggur 70 macam buah. Wow, buah naon coba om? Malah aya dia mah hiji buah tapi rasana 70 rame macam marah ya nomor rasana ya Allah ya. Itu sok dibaca kurang surat Yasin lain karena ya. Jadi buka surga KB, makanya amanah yang Allah berikan kepada kita ya, termasuk ajaran Islam ya, keimanan kita kepada Allah, Quran yang Allah amanahkan kepada kaum muslimin hari ini juga harus kita laksanakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dengan mencampakkan ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah yang Allah wajibkan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita, dan insya Allah kita semuanya adalah orang-orang yang amanah, yang melaksanakan amanah ya dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa bikum salihai ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad afdhalus salawat wa asyraful makhluqat wa ala alihi wa rizqi wa futuhat wa ghanimat ya basitul ladzi yarzuqu rizqan man yasha bi ghairi hisab. Umsud alaina ya Allah, umsud alaina ya Rahman, umsud alaina ya Rahim, umsud alaina rizqan halalan tayyiban katsiran wasi'an mubarakan bih min kulli jihadin min kulli jihadin min kulli jihadin min khazaini ghaibika bi ghairi minnatin makhluqa bi mahdi fadlika wa karamika bi ghairi hisab. Ibnihi mahadina wa buyutina wa masjidina wa majlisina wa sirbihi ila Makkah al-Mukarramah wa Madinatul Munawwarah hajj wal umrah waqdi bihi dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana
لنا وتضرعنا وتخصعنا وتمن تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.